ini kita akan membahas pohon pada teori graf, yaitu pohon berakar dan juga pohon biner. Nah, pohon atau juga dikenal dengan istilah tree, ini definisinya adalah graf terhubung yang tidak mengandung sirkuit atau cycle. Nah, terhubung di sini itu kita sebut dengan jalur. Maksudnya adalah pohon itu terdiri dari simpul yang saling terhubung. Nah, jalur itu adalah yang menghubungkan setiap dua simpul dalam pohon. Nah, contohnya bisa kalian lihat pada gambar A dan juga B ini. Oke. Nah, kita lihat pada setiap simpul yang ada di pohon A ini saling terhubung dan tidak ada sirkuit di dalamnya atau cycle di dalamnya. Maksud sirkuit itu adalah kalau misalnya kalian lihat ini ada contoh D, pada simpul ini terjadi sirkuit atau mengandung sirkuit. Jadi berulang kembali dari titik awalnya balik lagi ke dia. Nah, ini namanya sirkuit. Mungkin kalian udah kita pelajarin ya sebelumnya. Nah, jadi A dan B ini termasuk dari pohon, sedangkan C dan D ini bukan pohon. Kenapa yang C bukan pohon? Karena pada graf yang satu dengan yang ini atau ada simpul ini dan ini itu tidak terhubung, tidak ada jalur di antaranya. Makanya ini bukan, yang C ini adalah bukan merupakan pohon. Kalau D bukan merupakan pohon, kenapa? Karena dia mengandung sirkuit, yaitu pada bagian ini. Oke. Nah, jadi pada bagian ini mengandung sirkuit, makanya ini bukan termasuk pohon. Di sini tidak ada jalur, tidak terhubung, berarti graf yang satu ini, subgraf ini dengan subgraf ini tidak saling terhubung, makanya dia tidak disebut dengan pohon. Oke, kita lanjut. Nah, sifat pohon ini punya sifat, bisa kalian lihat graf ini ya. Oke, yang pertama, jika T itu adalah graf pohon, maka untuk setiap titik U dan V yang berbeda di T itu terdapat tepat satu lintasan. Artinya apa? Di A pada simpul A, B, C, D, E, F. Nah, itu pasti ada tepat satu lintasan yang menghubungkan kedua titik-titik tersebut. Misalnya A sama B, cuman ada lintasan ini, tidak ada lintasan yang lain. A ke F misalnya ya, dari A ke F itu hanya ada lintasan dari A ke D ke 1, terus kemudian D ke F, udah gak ada lagi yang lain. Ke C juga gitu, misalnya dari B ke C, berarti dari B ke A ke D ke C. Nah, jadi tepat satu lintasan ini adalah sifat dari pohon. Kemudian yang kedua, apabila T itu sebuah graf pohon memiliki N buah simpul. Nah, coba kita lihat pada pohon ini N-nya ada berapa, simpulnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 simpul. Maka akan terdapat M, yaitu N dikurang 1 buah sisi. Coba N dikurang 1 berarti kita sebut M-nya adalah 5. Coba kita hitung apakah benar. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, benar ya. Berarti kalau kita punya N buah simpul pada graf pohon, maka pasti ada N dikurang 1 buah sisi. Nah, kemudian untuk sifat yang ketiga, bila suatu sisi dihapus dari pohon,
dan titiknya tetap, misalnya di sini titiknya tetap 6, terus salah satu sisinya itu dihapus, maka menjadi graf yang tidak terhubung. Misalkan saja ini D ini kita hapus ya, D ke F nya kita hapus, anggap nggak ada, maka ini menjadi pohon T ini menjadi bukan pohon lagi. Kenapa? Karena dia ada simpulnya yang tidak terhubung, yaitu D dan ke F nya. Nah, apabila justru misalnya kita, kalau tadi kan dihapus, gimana kalau ceritanya ditambah sisi yang baru pada pohon tanpa menambah titik yang baru, berarti kan kita menambah sisi, misalnya E ke F, maka ini juga bukan pohon. Kenapa? Karena timbul sirkuit, dan ini menyalahi dari definisi pohon. Oke, selanjutnya ada istilah hutan atau forest. Nah, hutan itu adalah kumpulan pohon yang saling lepas. Ini seperti hutan yang biasa kita kenal ya. Graf tidak terhubung yang tidak memiliki sirkuit, setiap komponen dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Jadi hutan itu kan terdiri dari pohon-pohon yang tidak saling terhubung ya. Makanya pohon ini merupakan komponen dari hutan. Oke. Kemudian sirkuit ataupun cycle ini adalah suatu lintasan tertutup dengan derajat setiap simpulnya adalah 2. Oke. Nah, ya, ini adalah contoh dari hutan yang terdiri dari 3 buah pohon. Nah, ini pohon ya, terus ini juga pohon, saling terhubung antar simpulnya, dan juga tidak terdapat sirkuit. Begitu pula gambar yang kedua dan juga gambar yang ketiga. Ini merupakan pohon. Kemudian, nah, ada istilah pada pohon, yaitu pohon merentang atau spanning tree. Nah, definisinya adalah misalkan G adalah sebuah graf. Nah, sebuah pohon di G yang memuat setiap titik G itu disebut dengan spanning tree dari G. Kita akan bahas contohnya nanti. Nah, gimana cara membentuk spanning tree ini? Nah, pohon merentang ini diperoleh dengan memutuskan sirkuit yang ada pada sebuah graf. Jadi kalau misalnya ada graf yang memiliki sirkuit, apabila kita memutuskan atau hapus salah satu sisinya, maka itu bisa kita peroleh pohon yang merentang. Ada teorema yang mengatakan jika G adalah graf terhubung, ini adalah jika dan hanya jika G itu adalah memuat pohon yang merentang. Contohnya mungkin bisa kalian lihat pada gambar berikut. Saya punya graf G. Nah, graf G ini adalah graf terhubung yang memiliki sirkuit ya. Dari graf G ini saya bisa membuat subgraf. Mungkin kalian ingat ya, ada subgraf. Graf ini adalah bagian dari graf yang berupa pohon. Nah, graf ini bisa kita jadikan pohon dengan catatan apa? Simpulnya tetap sama, V-nya sama, kemudian ada sirkuit yang dihapus atau dihilangkan, maka bisa menjadi ada 3 buah pohon merentang atau spanning tree. Jadi T1, T2, dan T3 ini adalah merupakan pohon merentang dari graf G, dimana simpulnya adalah V, dari V1 sampai V4, dan E-nya itu menyatakan sisi. Nah, ini ya, pohon merentang itu seperti ini. Nah, setiap graf terhubung itu memiliki paling sedikit 1 buah spanning tree atau pohon merentang. Nah, kalau graf yang tak terhubung dengan H komponen, maka akan memiliki H buah hutan merentang. Dicoba aja nanti ya.
Silahkan dibuktikan teorema ini. Kemudian, penerapan dari spanning tree ini apa aja ya? Nah, ini kita bisa mencari jarak terpendek yang menghubungkan kota-kota di suatu provinsi misalnya. Atau kita bisa mencari jalur listrik ataupun PDAM pada suatu perumahan yang optimal seperti apa. Nah, banyak sekali penerapan dari spanning tree ini. Biasanya tuh dibagi antara minimum, ada spanning tree minimum spanning tree, ada juga maksimum. Tapi yang biasanya dikenal dengan yang paling sering digunakan itu minimum spanning tree, jarak terpendek seperti itu. Nah, biasanya yang digunakan itu algoritmanya salah duanya adalah algoritma Prim dan juga algoritma Kruskal. Nah, tapi nggak akan kita bahas di pertemuan ini, di pertemuan selanjutnya. Saya ingin mengenalkan dulu aja, jadi kebayang pohon ini terkhusus di spanning tree ini bisa kita manfaatkan. Nah, tapi untuk mencari jarak terpendek ini kita harus menggunakan bobot. Jadi sisi-sisinya kita kasih bobot, yaitu berupa jarak. Nah, ada juga istilah dari pohon ini, ada namanya pohon berakar. Nah, definisinya itu adalah graf berarah yang mempunyai dua syarat. Syarat pertama, bila arah dari, jadi kalau tadi tidak pohon ini untuk kalau berakar dia harus punya arah. Nah, bila arah sisi pada graf T ini diabaikan, maka graf tidak berarahnya ini kita bisa sebut dengan pohon. Nah, kemudian ada titik tunggal R sedemikian sehingga derajat masuknya adalah 0, sedangkan derajat keluarnya itu adalah 1, atau derajat ke sembarang titik lainnya itu adalah 1. Nah, pohon berakar itu jadi satu buah simpulnya kita perlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberikan arah, atau bisa juga tidak diperlihatkan arahnya. Nah, ini contohnya. Kita bisa lihat kalau misalnya graf ini dua-duanya adalah berupa pohon berakar, namun kalau misalnya grafnya tidak dikasih arah, maka kita bisa disebut pohon. Nah, ini kita bisa sebut dari pohon ini, pada graf ini A-nya menjadi akar. Nah, karena apa? Karena A-nya atau derajat masuk ke A ini 0, karena semuanya keluar ke simpul yang lain arahnya. Maka A ini bisa kita jadikan akar. Nah, kalau jadikan akar, dia ditaruh di paling atas. Kemudian baru kita ubah ke bentuk ini. Jadi kalau kayak gini bisa kelihatan dia menjadi pohon, kita ubah ya. Nah, kalau ini kan masih graf, kita ubah ke dalam bentuk pohon, bisa kita tuliskan gini, dengan tidak ada arah, dan juga salah satu akarnya yang kita pilih itu kita jadikan yang paling atas, topnya ya. Nah, titik D, H, E, dan juga B ini disebut titik terminal. Titik terminal itu apa? Titik yang derajat keluarnya 0. Sedangkan titik A, C, F, dan juga G itu disebut titik internal, yang artinya derajat keluarnya nggak 0, atau bisa dikatakan 1 atau 2 ya, tergantung lagi. Oke, kemudian nah, berikut adalah pohon dan 2 buah pohon berakar yang dihasilkan dari pemilihan 2 simpul yang berbeda sebagai akar. Oke, dari pohon ini kita tuliskan lagi B sebagai akar, maka kita bisa menuliskannya seperti ini. B sebagai pucuknya,
kemudian di bawahnya ada A dan juga C, kemudian D, di bawah D ada E, G, dan H, E, ada F. Nah, kalau kita pilih E sebagai akar, maka seperti ini bentuk pohonnya. Nah, jadi kalau pemilihan dua akar yang berbeda, maka akan menghasilkan pohon yang berbeda pula. Nah, ini ada terminologi pohon berakar. Ini terminologi itu apa? Istilah-istilah yang biasanya ada pada pohon berakar. Nih. Ada yang namanya parent. Parent itu apa? Orang tua. Orang tua itu apa? Orang tua itu adalah, kalau pada graf T ini adalah A, yaitu orang tuanya ya. Oke. Nah, nggak cuma A aja. Jadi A ini merupakan parent dari B, F, dan juga G. Nah, kalau B juga bisa dikatakan parent, yaitu B itu tapi parentnya dari C. G itu adalah parent dari H, I, dan juga J. Nah, begitu ya. Kemudian ada istilah child atau anak. Nah, di sini yang menjadi anak, nah bisa B, F, dan G itu adalah child dari A atau anak dari A. D dan juga E itu adalah child dari C. Nah, begitu ya. Kemudian ada namanya siblings atau saudara kandung. Nah, bisa kita lihat ini H adalah saudara kandungnya dari I, tapi C bukan saudara kandung dari I, karena kalau H sama I dia orang tuanya sama ya, yaitu G, sedangkan kalau C orang tuanya adalah B. Oke. Kemudian ada yang namanya path atau lintasan. Dari A, lintasan dari A ke K, berarti A, G, H, K. Nah, seperti itu. Dari A ke E berarti A, B, C, E. Itu lintasannya. Nah, panjang lintasannya kalau ditanya berarti dari A ke K tadi ada 1, 2, 3. Jadi kalau ditanya panjang lintasannya itu ada 3. Terus ada lagi yang namanya leaf atau daun. Daun ini apa? Daun ini adalah simpul yang berderajat 0 atau tidak punya anak. Nah, kalau dalam graf T ini atau pohon T ini berarti D derajatnya 0, E, K, L, M, I, F ya. Atau tidak punya anak. Nah, jadi derajat itu adalah jumlah anak pada simpul tersebut. Nah, jadi kalau D ini gak ada anaknya berarti derajatnya 0. Kalau C punya anak 2 berarti derajatnya 2. Kalau A punya anaknya 3 berarti derajatnya 3. Nah, kalau ditanya H ini berarti punya anaknya 1, yaitu punya anaknya cuma K. Seperti itu ya. Terus ada lagi yang namanya upa pohon atau sub pohon. Nah, ini sub pohon A itu bisa, ini pohon. Kenapa pohon ya? Tidak saling tidak ada sirkuit dan saling terhubung. Kemudian ini kita bisa juga sebut bagian ini adalah pohon. Nah, kemudian ada yang namanya inner nodes atau simpul dalam. Simpul dalam ini adalah simpul yang mempunyai anak. Yaitu kalau di sini adalah B, C, G, H, J,
itu punya anak ya, A juga punya anak. Nah, kemudian level ini adalah tingkatan. Jadi ini 0, yang pertama A ini ada levelnya 0, B, F, G ini levelnya 1, C, H, I, J itu levelnya 2, D, E, K, L, M itu levelnya 3. Nah, seperti itu. Jadi pohon T ini adalah levelnya adalah 3. Level height adalah maksimum level dari graf tersebut atau pohon tersebut, tingginya berapa gitu ya. Nah, juga istilah keturunan dan juga leluhur. Nah, ini maksudnya adalah si B itu adalah leluhur dari D. Nah, si D itu adalah keturunan dari G.